Selanjutnya hadis nomor 472 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Ta'isa abdud dinari wad dirhami wal qatifati wal khamisah. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda." Hadis ini riwayat Muslim. Artinya, celakalah hamba dinar. Celakalah hamba dirham, kain yang berhias, dan pakaian-pakaian. Apabila dia diberi ridho, dan apabila dia tidak diberi, maka dia tidak ridho. Jika ada footnote nomor 425, ta'isa dalam hadis yang artinya tadi celaka, ya, itu berarti celaka, ya, atau rugi. Kemudian juga dikatakan makna daripada khamisah adalah pakaian atau kain segi empat, dibahasakan begini. Semua dijelaskan dalam riwayat Bukhari. Baik, ini secara umum kita baru baca hadis dan juga terjemahannya. Kita akan masuk kepada bahasan ini. Hadis ini dimasukkan juga oleh Imam dalam kitab Zuhud karena memang menjelaskan kepada kita tentang masalah itu. Secara global makna hadis adalah kalau ada orang kejar dunia saja dan melupakan akhiratnya, sibuk dengan uang, ya, karena disebutkan dinar, biasanya ini masuk dalamnya emas, dirham, ya, kemudian pakaian-pakaian, ya di sini hiasan-hiasan, sibuk dengan itu sehingga dia lupa akhiratnya, maka ini orang yang masuk dalam kerugian, celaka, binasa, rugi, ya. Itu secara global makna daripada hadis ini. Artinya bukan berarti kita tidak boleh pakai pakaian yang bagus, ya. Kemudian kita memiliki harta yang banyak, bukan seperti itu. Sebagaimana sudah kami jelaskan dari awal. Tapi akan kena makna hadis ini, dia celaka, dia rugi kalau seandainya dia tidak tunggangi harta yang dia miliki, keindahan yang Allah berikan kepada dia untuk akhiratnya. Itu maknanya, ya. Makanya pada saat Abdurrahman bin Auf meninggal dunia, bagaimana di gudang harta beliau ditemukan bertumpuk-tumpuk emas. Dan saking banyaknya, dan emas itu sampai berbaur satu sama yang lain karena lamanya tertumpuk, maka dibagi dengan cara menggunakan kampak, ya. Lalu dibagikan dan setiap istrinya mendapatkan banyak sekali peninggalan harta pada saat itu. Radhiyallahu anhu. Beliau bukan tidak berbagi, beliau selalu berbagi, tapi selalu tidak pernah habis harta tersebut Allah berikan karena kuatnya bersedekah gitu. Nah, di sini maknanya adalah makna hadis orang yang mengumpulkan harta tapi lupa dengan akhirat. Itu yang dimaksud dengan celaka. Tapi orang kalau kumpulin harta lalu dia bawa ke akhiratnya dan ternyata masih tersisa lagi, maka itu berarti tidak masuk dalam hadis atau ancaman hadis ini. Baik, kita ambil pelajaran pertama dari hadis adalah makna kalimat ta'is. Ta'is artinya celaka, bisa bermakna celaka di dunia dan celaka di akhirat. Itu yang umumnya disampaikan oleh para ulama, celaka dunia, celaka akhirat. Di dunia dia celaka, ya, karena akan tersibukkan selalu dengan harta itu dan ketakutan-ketakutan yang muncul, takut hilang, takut dicuri, takut kebakaran kalau kita sekarang. Itu berarti celaka dia. Dihabiskan umurnya untuk itu, tidak ada ketenangan. Di akhirat akan banyak sekali hisabnya. Ya, karena dalam hadis yang sahih dijelaskan, pada saat orang meninggal dunia tidak akan beranjak kaki seorang hamba hari kiamat sampai ditanya tentang 4. Ya, salah satunya adalah harta, dari mana dia dapatkan, kemana dia keluarkan. Dan sudah pernah kami titik beratkan teman-teman sekalian, ya, kondisi harta itu ada yang sangat baik sekali, sumbernya halal, keluar pada yang halal. Ini yang terbaik. Dan ini harus kita jadikan sebagai pegangan kita dalam melalui kehidupan di muka bumi ini. Maksudnya kita selalu punya sumber pendapatan yang benar, lalu kita keluarkan juga pada sumber yang benar. Ini yang terbaik. Yang kedua adalah sumbernya halal, tapi dikeluarkan pada yang haram. Dan ini tidak boleh. Dia dapat pahala karena cari sumber halalnya, tapi pada saat gaji yang dia terima, hasil bisnisnya dipakai untuk berzina atau minum khamr, makanya jadi haram. Dia satu sisi dapat pahala, sisi yang lain berdosa. Karena pengeluarannya, dan Allah akan tanya, dari mana dia dapatkan sudah jelas, tapi kemana dia keluarkan ini jadi salah. Golongan ketiga, terbalik. Sumbernya haram, tapi dikeluarkan pada yang halal. Ini nggak boleh. Misalnya, hasil korupsi, hasil curian, tapi dipakai untuk
umrohin atau hajiin orang tua, bangun masjid. Ini tidak mungkin. Allah suci. Inna Allah taibun, la yaqbalu illa taiba. Allah suci, bersih, tidak terima kecuali yang suci dan bersih. Dan yang terakhir yang paling buruk adalah sumbernya haram keluar pada yang haram pula. Hasil pencurian dipakai berzina. Nah, ini hal yang paling buruk tentunya ya. Jadi ini pelajaran pertama, makna daripada ta'is, artinya rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Di dunia dia rugi karena terus sibuk dengan hartanya, dia terhambahkan dengan harta tersebut, dan di akhirat dia akan banyak sekali hisabnya. Pelajaran kedua, penyebutan tentang jenis-jenis harta ini. Abdud dinar, dirham, qatifa, khamisa. Ya. Ini berkisar kepada harta. Dan ini yang umumnya harta orang jadikan sebagai kebanggaan. Harta yang melimpah, kalau kita sekarang mungkin di rekening yang membengkak, ya, atau mungkin simpanan emasnya, simpanan peraknya, ya. Dan juga pakaian-pakaian yang suka dipakai untuk sombong, penampilan di depan orang, ya. Sampai-sampai pada tingkat mereka menggunakan harta-harta ini untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Ya, mana ada orang pergi diskotik pakai baju biasa? Orang pasti pakai baju yang bagus, sepatu yang bagus. Dia pakai hartanya untuk maksiat kepada Allah SWT. Sebaliknya orang pergi masjid selalu pakai baju yang lebih sederhana. Atau orang silaturahim dengan keluarganya. Atau ya. Tapi kalau untuk maksiat, mereka menggunakan umumnya adalah hal-hal yang baik. Gitu. Yang baik dari sisi jenisnya ya. Pakaian atau harta tersebut. Mobil yang terbaik. Ya, supaya bisa berbangga-bangga, pakaian yang terbaik, ini semua yang dimasukkan. Makanya Nabi SAW sebutkan, jenis-jenis harta ini bukan berarti tidak ada harta yang lain. Karena masih ada tunggangan, ya. Kalau zaman dulu orang kuda, unta, kalau sekarang mungkin mobil, ada mobil, mungkin mobil pribadi, pesawat pribadi, kapal pribadi, dan segala macam. Ini pelajaran kedua, jenis-jenis harta ini maksudnya, jenis-jenis harta yang umumnya orang jadikan sebagai kebanggaan dan melalaikan dia terhadap dunia. Terhadap akhirat maksudnya. Pelajaran yang ketiga dari hadis adalah potongan terakhir hadis Nabi SAW, in utiya radhiya wa in lam yu'ta lam yarda. Dan ini tolak ukurnya. Kalau dia diberi oleh Allah, dia menerima. Kalau dia tidak diberi, maka dia tidak menerima. Ini tolak ukurnya. Artinya, kalau ada orang, Allah berikan kepada dia dinar, dirham, pakaian yang bagus, harta yang melimpah gitu. Lalu dia ridho dalam setiap keadaan, apakah pada saat lagi memuncak rezeki tersebut atau sedang ada ujiannya. Bangkrut usaha, utang tidak dibayar, dia terima semua keadaan. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, siapa yang Allah karunia untuknya harta, maka sebaiknya dia memperindah jamuan tamunya, melanjutkan hubungan silaturahim, dan dia bersabar terhadap ujian di harta tersebut. Ya. Ada saatnya nanti harta itu akan jadi cobaan buat dia. Kecuali orang yang sibuk terus mengeluarkan harta tersebut dari Allah, itu lain. Tapi kalau orang itu masih menyimpan, maka akan ada ujian. Nah, kalau ada orang ridho dengan pemberian Allah SWT, dia sudah buat sebuah program, ternyata program itu tidak bisa berjalan atau belum bisa berjalan. Maka dia terima. Ada proyek yang bisa berjalan, ada proyek tidak bisa berjalan. Dia terima semua keadaan itu. Maka dia tidak masuk dalam makna kalimat awal ta'is, celaka. Karena dia tolak ukurnya di sini, dia ridho ya, dalam setiap keadaan, maka tidak masuk dalam makna kecelakaan. Tapi kalau dia tidak ridho dengan ini, maka masuk dalam masalah ini. Ya, Nabi SAW mengatakan kalau dia diberi, dia ridho. Kalau tidak diberi, maka dia gerutu. Ya. Dia gerutu. Seakan-akan memprotes keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna atau mutiara yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis.